Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho M. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan bab 3 tentang networking pada VirtualBox. Oke, apa saja yang saya akan jelaskan di sini? Nah, di sini saya akan menjelaskan reset MAC address, network mode net vs net network, dan lain-lain. Oke, saya langsung saja ke materinya. Di sini saya akan bagaimana sih cara reset MAC address. Oke, teman-teman bisa klik kanan pada servernya. Nah, teman-teman di sini bisa mengikuti saja langkah-langkah yang saya buat. Oke, di sini juga sama kayak seperti tadi, teman-teman bisa mengikutinya. Oke, mungkin segitu saja tutorial dari saya untuk merubah MAC address-nya. Oke, kita lanjut di materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi network modenet karena kita akan terjemahkan IP private ke IP publik pada server ini. Nah, kita cek dulu pada setting, terus ke menu network, attached to-nya kita biarkan saja net. Kalau laptop teman-teman sudah ada akses internet, Ubuntu server juga bisa dapat akses internet. Saya akan ketikkan ping google.com. Kalau misalkan ini tidak dapat diakses internet dari net, harusnya dia timeout. Kalau misalkan dapat akses internet, dia akan menampilkan output reply. Jadi dia menampilkan ya teman-teman. Kalau akses sudah mendapatkan internet, di sini saya akan cek IP address dulu. Oke, kita bahas di sini outputnya berapa. Kalau misalkan yang atas tuh interface LO, kalau yang bawah interface nPost 3. Jadi simulasinya seperti ini ya. Jadi interface nPost 3 pada virtual machine itu terhubung ke hidden interface milik host atau laptop kita. Jadi saya akan menyebut laptop kita adalah host OS dan VM itu GUES OS ya teman-teman. Nah, saya akan coba ping di command prompt. Kalian bisa search aja. Nah, kita masukkan alamat IP pada server tadi. Nah, dia pasti nggak bisa atau timeout ya. Nah, di sini ada control panel. Lalu ke bagian network and internet. Lalu ke network and sharing center. Lalu sync adapter setting. Nah, kita bisa lihat yang VirtualBox host only. Kalau misalkan IP-nya sama seperti IP pada nPost 3, harusnya host OS bisa mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server. Namun karena Ubuntu servernya dia terhubung ke hidden interface pada host OS ini, pada IP pada interface OS itu
tidak sama dengan IP pada VM. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Oke, kita masuk pada bab atau materi NAT vs NAT network. Apa sih bedanya? Jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke interface pada laptop host OS ini. Kenapa? Akibatnya kedua virtual machine atau sesama virtual mesin akan dapatkan IP yang sama karena virtual machine terhubung ke interface yang sama pada hidden interface pada host OS, sehingga mereka mendapatkan IP yang tidak berbeda dengan atau IP yang sama, sehingga ini membuat mereka tidak saling berkomunikasi. Lalu bagaimana jika menggunakan NAT network? Ini bagian NAT network. Ini bedanya jika VM kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch terlebih dahulu ya. Ini switchnya tidak terlihat karena ini virtual, yang dimana jika kita menggunakan NAT network maka sesama visual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini virtual machine yang pertama 10.0.2.15, sedangkan yang kedua mendapatkan 10.2.7 karena dia akan terhubung ke switch dan switchnya akan terhubung ke hidden interface. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Oke, kita masuk ke materi praktek NAT network. Teman-teman bisa mengikuti saja langkah-langkah yang saya sudah buat di sini. Oke, di sini kita start saja servernya. Dua-duanya kita start. Nah, kita akan ketikkan perintah sudo dhclient -r and post 3. Lalu kita masukkan password setelah ini. Terus ketikkan saja IP address. Oke, kita akan coba login pada server clone-nya.
Lalu sama seperti tadi kita bisa mengetikkan perintah sudo dh client min_r endpost. Lalu masukkan perintah ketikan IP address. Nah, di sini kita akan masukkan perintah dengan mengetikkan sudo dh client endpost. Lalu kita masukkan perintah dengan mengetikkan IPA atau bisa juga IP address. Nah, kita coba akan ping Ubuntu server clone di Ubuntu server utama, apakah berhasil? Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Berarti kedua VM kita sudah saling berkomunikasi. Mungkin itu saja di video kali ini. Kita akan lanjut materi di video selanjutnya. Oke, kita sudah masuk pada materi Bridge Network. Nah, di sini bagaimana sih cara kerja Bridge Network? Oke, kurang lebih simulasinya seperti ini ya. Analog bridge network itu seperti ini. Jadi kalau sebelumnya NAT network itu dia masih menumpang ke hidden interface-nya host OS atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan IP nya nggak jelas gitu, IP random dan nggak tahu entah dari mana dapatnya. Nah, sedangkan misalkan kalau kita menggunakan bridge network itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah virtual machine-nya terhubung ke internet yang terhubung juga ke host OS. Jadi contohnya seperti ini ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kita akan lanjut video materi di video berikutnya. Oke, kita sudah memasuki materi yang dimana akan menjelaskan host only network. Oke, jadi seperti ini host only network simulasinya. Jadi kita sebelumnya ketika kita menggunakan NAT atau NAT network interface yang terhubung ke host OS atau laptop kita, itu pun merupakan hidden interface ataupun merupakan NAT. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan host only network akan terhubung ke host only interface. Jadi jelas ya, interface-nya adalah face yang mana ini membuat GUIS OS dan juga host OS.
itu bisa paling berkomunikasi atau saling ping karena keduanya akan mendapatkan IP yang sama. Oke, di sini kita akan mencoba praktekan. Kita buka file, terus tools, dan juga manager network. Nah, di sini karena saya sudah ada, jadi saya tidak akan menambahkannya. Oke, kita buka setting, lalu pilih network. Nah, di sini teman-teman bisa ganti ke host only adapter. Lalu oke. Teman-teman langsung bisa start saja. Nah, teman-teman di sini bisa login terlebih dahulu. Lalu kita akan mencoba mengupdate IP. Kita ketikkan sudo dhclient -r endpost 3, yaitu menghapus IP address yang ada pada interface endpost 3. Nah, kita cek, ketikan IP address. Nah, di sini IP address pada endpost 3 di sini sudah tidak ada ya, karena sudah di remove. Sekarang kita akan request lagi, kita ketikkan sudo dhclient endpost 3. Lalu ketikan IP address. Nah, dia sudah ada ya. Kita cek apakah IP ini sama dengan IP pada interface. Nah, kita coba ping IP pada laptop saya. Oke, kalau misalkan kosong seperti ini dia gagal ya. Kalau berhasil dia akan memberikan output. Pada defaultnya emang gagal. Kita akan coba pakai command prompt.
Nah, kita ketikkan ping lalu masukkan IP address yang sama dengan tadi. Nah, dia berhasil. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, kita masuk ke materi disable Windows Firewall, yang dimana kita akan membuat OS atau laptop kita ini mati, sehingga dari virtual machine itu akan bisa ping ke laptop kita. Oke, kalian bisa langsung saja search Windows Defender. Oke, teman-teman di sini bisa mengikuti langkah-langkahnya. Oke, kita langsung saja cek ping. Kita ketikkan ping lalu masukkan IP yang ada di laptop kita. Sorry, salah. Kita masukkan IP pada laptop kita. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, terima kasih.